Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Melanjutkan materi bab 2, Filsafat Pancasila. Subbahasan kali ini adalah pengertian filsafat. Pengertian filsafat dan pengertian Pancasila secara etimologi, historis, dan terminologi. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, kemudian memberi argumen dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafah. Kata filosofi yang dipuput dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani philosophia, yang secara lazim diartikan cinta kearifan. Kata philosophia berakar pada kata philos atau philia atau cinta dan sophia atau kearifan. Berdasarkan dari pengertian bahasa tersebut, filsafat bisa diartikan sebagai cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya dapat dijadikan konsep kebijaksanaan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran Socrates tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri, sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Kemudian menurut Plato, dalam karya tulisnya yang diberi judul Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang keseluruhan kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Filsafat memiliki banyak bahasan yang sangat luas, yaitu segala sesuatu baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Untuk mengetahui lingkup pengertian filsafat, terlebih dahulu perlu dipahami objek ilmu filsafat, yaitu yang pertama, objek material filsafat, yaitu objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu baik yang bersifat material konkret seperti manusia, alam, benda, binatang dan sebagainya, maupun sesuatu yang bersifat abstrak, misalnya nilai, ide, gagasan atau ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek formal
formal filsafat, yaitu cara memandang seseorang peneliti terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan objek material dan formal ilmu filsafat, maka lingkup pengertian filsafat menjadi sangat luas. Berikut ini akan kami jelaskan berbagai bidang lingkup pengertian filsafat. Antara lain, A. Filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional dari segala sesuatu, yaitu manusia dapat menyelesaikan secara arif bijaksana harus memiliki dasar-dasar kebijaksanaan yang lazimnya bersumber pada agama dan pandangan hidupnya. Kemudian yang B, filsafat sebagai satu sifat dan pandangan hidup, yaitu dalam menghadapi segala macam problem hidup manusia harus memiliki prinsip-prinsip sebagai suatu sikap dan pandangan hidup agar di dalam hidupnya tidak terombang-ambing. Yang C, filsafat sebagai suatu kelompok persoalan, yaitu untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari senantiasa memerlukan jawaban yang mendalam sampai pada tingkat hakikinya. Persoalan manusia yang termasuk dalam lingkup filsafat adalah bersifat fundamentalis, mendalam, dan hakiki. Selanjutnya yang D, filsafat sebagai suatu kelompok teori dan sistem pemikiran, yaitu dalam perkembangan filsafat muncul sistem-sistem pemikiran dan teori-teori. Filsafat sendiri mengacu pada suatu hasil atau teori yang dihasilkan oleh para filsuf, sehingga terdapat berbagai macam wujud hasil pemikiran dan dalam berbagai bidang. Kemudian yang E, filsafat sebagai suatu proses kritis dan sistematis dari segala pengetahuan manusia, yaitu filsafat berupaya meninjau secara kritis segala ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara praktis dalam proses penelitian ilmiah. Dalam metode, objek penelitian, dan segala instrumen penelitian haruslah memiliki kesesuaian. Dan yang terakhir, F, filsafat sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang komprehensif, yaitu upaya untuk mendapatkan kesimpulan pemahaman secara umum tentang manusia, tentang masyarakat, alam, dan hubungannya dengan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pandangan-pandangan yang menjangkau ke arah masa depan. Keseluruhan lingkup pengertian filsafat yang sesuai dengan bidang masing-masing tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Yang pertama, filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian-pengertian antara lain. Yang pertama, filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu, dan lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Dan yang B, filsafat sebagai suatu jenis permasalahan yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi, manusia mencari sesuatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Diartikan dalam bentuk aktivitas berfilsafat dalam proses suatu permasalahan dengan menggunakan cara dan metode tertentu
sesuai dengan objeknya. Dalam hal ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis, tidak hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu, tetapi merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut. Pertama, metafisika, yaitu membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua, epistemologi, berkaitan dengan persoalan-persoalan hakiki pengetahuan. Yang ketiga, metodologi, yaitu berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, logika, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Kelima, etika, yaitu berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Dan yang keenam, estetika, yaitu berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.